Anda kembali dalam Green Economy Forum dengan tema transisi dan ketahanan energi nasional, sebuah keniscayaan bersama dengan saya Maria Katarina. Kita ke informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total bencana sepanjang 2021 mencapai 3.108 kali. BNPB juga mencatat lebih dari 85% diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi, di mana bencana yang dipengaruhi dapat dipicu atau dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Berdasarkan studi Badan Perencanaan Pembangunan Indonesia, berpotensi mengalami kerugian hingga mencapai 544 triliun rupiah pada periode 2022-2024 akibat perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi itu juga termasuk kerugian akibat kerusakan kapal, kenaikan muka air laut, menurunnya ketersediaan air, produksi padi, dan peningkatan aneka potensi penyakit. Dan selanjutnya mari kita simak keynote speech yang kedua dari Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berikut ini. Silakan Pak Suharyanto. Terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Indra Darmawan, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Ego Sahrial, yang saya hormati Direktur Utama Pertamina, Ibu Nikyo Widiawati, dan yang saya hormati Bapak Surya Fitri dari Schneider Electric Indonesia dan Timur Leste, Bapak Setiadi Wicaksono dari PT Bukit Asam, serta CNBC Indonesia sebagai host dari Green Economic Forum. Saya mengawali pembahasan kita mengenai ekonomi hijau dengan memperlihatkan data tentang bencana di Indonesia. Di tahun 2022 ini, hingga tanggal 26 Juni, terdapat 1.902 kali bencana terjadi di Indonesia. Dari total kejadian bencana tersebut, sejumlah 1.788 atau 94% diantaranya adalah bencana hidrometeorologi basah berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dampak dari jenis bencana hidrometeorologi basah ini dalam 3 tahun terakhir meningkat drastis. Misalnya 398 jiwa meninggal di tahun 2019 menjadi 540 jiwa meninggal di tahun 2021. Korban terdampak dan mengungsi bertambah dari 1,8 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 15 juta jiwa di tahun 2021. Demikian juga dengan dampak kerusakan. Jumlah rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi basah ini naik signifikan dari 51.964 di tahun 2019 menjadi 1.119.571 kali di tahun 2021. Kenapa fokus di bencana hidrometeorologi basah ini penting? Karena jenis bencana ini merupakan kejadian yang erat hubungannya dengan campur tangan manusia terhadap lingkungan. Erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi baik itu skala besar maupun kecil. Banjir kita tahu erat kaitannya dengan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sepanjang daerah aliran sungai. Berkurangnya daerah resapan air, dan alih fungsi kawasan hulu. Begitu juga tanah longsor. Ketika penataan ruang kawasan untuk pemukiman, kawasan pemanfaatan umum dan pertambangan menggerus zona-zona tangkapan dan resapan air.
sehingga kestabilan kawasan, khususnya lereng dengan kecuraman lebih dari 20 derajat, akan terganggu. Kita tentu ingat kejadian tanah longsor di Sumedang pada awal tahun 2021 yang lalu yang merenggut korban jiwa 40 orang di lokasi pemukiman pada tanah lereng bukit, atau kejadian longsor di Sukajaya, Kabupaten Bogor awal tahun 2020 lalu yang ekosistem di kawasan perbukitannya sudah bisa dikatakan sangat buruk. Aktivitas-aktivitas kita sebagai manusia yang menjadi akar masalah kejadian bencana hidrometeorologi basah pada umumnya ada 3 hal, yaitu alih fungsi lahan, urbanisasi, dan kegiatan-kegiatan ilegal seperti pembalakan pohon dan penambangan ilegal. Untuk itu, BNPB mengedepankan solusi berbasis alam, berbasis ekosistem dalam konteks ekonomi hijau, dalam upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Green economy secara teori mendorong aktivitas ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup manusia dalam jangka panjang tanpa mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mengurangi potensi resiko bencana yang berkaitan dengan penurunan fungsi-fungsi ekologi. Konsep ini selaras dengan mitigasi bencana berbasis ekosistem. Misalnya penanaman vegetasi di kawasan rawan longsor dengan vegetasi-vegetasi yang tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai ekonomis. Dengan pertimbangan ekologis dan ekonomis inilah, maka produksi dan konsumsi akan selalu selaras dengan keberlanjutan karena adanya ketergantungan alam dan manusia terhadap hasil yang diberikan alam, atau lebih kita kenal dengan konsep ecosystem service. BNPB telah dan terus akan menggaungkan konsep mitigasi berbasis ekosistem ini sebagai solusi permanen dalam mitigasi khususnya bencana hidrometeorologi basah. Di Sukajaya, Bogor tahun 2020 lalu, BNPB bersama-sama kementerian lembaga terkait dengan diinisiasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo telah menanam vetiver di lokasi-lokasi longsor dengan hasil baik dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saat ini. Untuk kasus banjir Sintang, Kalimantan Barat sebagai contoh berikutnya. Selain upaya-upaya jangka pendek seperti pembangunan tanggul menggunakan karung pasir, solusi jangka panjang sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk merehabilitasi ekosistem juga menjadi perhatian utama penanganan banjir berbasis daerah aliran sungai di masa depan. Penataan ruang sepanjang daerah aliran sungai, pemulihan kawasan sempadan pesungai, rehabilitasi ekosistem dari hulu ke hilir, dan pengendalian pemanfaatan menjadi kunci kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak tanpa harus merusak dan mengurangi kualitasnya untuk kita teruskan nanti ke generasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak segenap pemangku kepentingan, baik itu pemerintah maupun pihak swasta, untuk bisa mengedepankan prinsip-prinsip jasa ekosistem dalam penanggulangan bencana dalam konteks ekonomi hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Kepala BNPB Bapak Letjen TNI Suharyanto atas keynote speech-nya. Dan selanjutnya Green Economy akan kembali dengan pemaparan dari Ego Syariel, Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tetaplah bersama kami di Green Economy.